Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kesempatan kali ini saya akan mereview Lixada 3-in-1 setelah penggunaan selama kurang lebih 1 tahun ya. Jadi ini sebenarnya sudah saya review ya kira-kira beberapa bulan ke belakang lah gitu ya. Tapi saya pemakaian ini mungkin kira-kira sudah 1 tahun ya, sudah 1 tahun. Itu pada saat saya mereview itu sudah saya gunakan selama 3 bulan ya, 3 bulan. Jadi kalau mungkin total ya kurang lebih selama 1 tahun ini saya sudah pakai Lixada 3-in-1 atau BC335 ya. Harganya cukup murah ya, kemudian terjangkau lah gitu ya, dengan fitur yang relatif lengkap gitu ya. Ada juga yang lebih murah dari ini, cuma fiturnya tidak begitu lengkap. Kalau ini saya kira sudah cukup lengkap ya. Jadi dia ada cadence monitor, kemudian ada heart rate monitor, kemudian ada speed, ada jarak ya, dan lain sebagainya. Anda bisa set nanti di video setelah ini ya, Anda bisa cek nanti. Jadi bagaimana cara men-setup ketika Anda baru mulai untuk menggunakan ini gitu ya. Jadi saya tidak memberikan cara bagaimana cara menginstalnya di sepeda gitu ya, mungkin sudah banyak. Tapi bagaimana cara men-setup Lixada 3-in-1 ini di ketika Anda baru menggunakan ya. Demikian, silakan cek. Halo, selamat jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya tidak seperti yang lain ya, buat vlog sepeda. Kali ini saya akan mereview Lixada 3-in-1 atau Anda bisa cari juga Lixada BC335 ya di online shop ya, kalau Anda mau beli setelah pemakaian selama kurang lebih 1 tahun ya. Alhamdulillah ini masih bisa digunakan ya, masih bisa nyala, masih bisa hidup, dan tentunya masih bisa digunakan. Ya, ini relatif murah ya, dengan fitur-fitur yang menurut saya relatif lengkap ya. Jadi harganya kalau Anda cek itu di online shop sekitar 300-an ya. Dengan fitur-fitur yang sudah lengkap ya, seperti heart rate, kemudian cadence ya, kemudian speed ya, dan lain-lain sebagainya ya. Jadi nanti ketika Anda beli ini, Anda akan dapat semacam heart rate sensor ya. Heart rate sensor itu yang yang dilingkarkan di perut atau di daerah jantung ya, daerah jantung, yang nantinya akan dimonitor di Lixada ini ya. Jadi kalau Anda pertama kali hidupkan, tampilannya seperti ini ya. Ada C1 ya. C1 ini artinya Anda harus memasukkan kode ya, kode untuk ban spesifikasi ban yang Anda gunakan ya. Jadi itu sudah ada di di boxnya itu, bagaimana cara menginstal, kemudian bagaimana cara setupnya ya. Jadi di situ juga ada data-data ya, data-data bagaimana Anda harus setup Lixadanya. Nah, ini kita coba ya, misalkan Lixada C1 ini kode ban
ada C1 C2 ya, C1 C2 itu kode ban depan atau ban belakang ya. Nanti C1 mungkin ban ban depan ya. Ya, Anda bisa set di sini ya. Misalkan Anda tergantung diameter bannya ya. Anda bisa merubahnya di tombol yang paling kanan ini. Kemudian kalau Anda ingin pindah, kalau saya kebetulan memakai kodenya 2148. Nah, kemudian untuk pindah ke setup berikutnya, Anda tinggal pencet tombol yang sebelah kiri ya. Ya. Ini untuk pindah ke angkanya gitu yang ingin diubah. Nah, kemudian C1. Nah, Anda ubah C2 ya. C2 ini ban belakang ya. Kalau saya nggak salah ban belakang. Itu setupnya kalau umpamanya ban depan ban belakang sama ya, kita setupnya sama saja ya. Kalau saya misalkan 2148 ya, 2148 sama. Nah, kemudian kita berpindah ke angkanya misalkan ya. Nah, setelah C2 ini setup kode ban, Anda diminta set ya, misalkan mau kilometer per jam atau mau mile per apa gitu ya. Nah, kalau ini kan mile ya, set mile per hours ya. Nah, kemudian kita mau set kilometer per jam atau kilometer per hour. Nah, kemudian kita pindah lagi ke set berikutnya. Ini set usia Anda gitu ya. Usia Anda berapa? Nanti ini program latihan, misalkan untuk usia sekian Anda diharuskan standarnya sekian gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah set usia, Anda juga diminta untuk set berat badan ya. Berat badan Anda berapa? Ini intinya lebih kepada program latihan atau standar di berat Anda dan di usia Anda itu. Targetnya harusnya setiap bersepeda itu berapa porsinya gitu ya. Nah, kemudian set beratnya ya. Kemudian berat Anda berapa ya. Berat Anda berapa, Anda bisa set dengan menggunakan ini ya, yang tombol sebelah kanan. Nah, kemudian setup berikutnya adalah daerah lokasinya di mana. Kemudian heart rate maksimumnya itu biasanya berapa di usia Anda gitu ya. Ya, misalkan yang low-nya H itu height ya, jadi tingginya maksimumnya heart rate Anda berapa di usia Anda gitu maksimal. Nanti kalau umpamanya lebih dari itu, biasanya ada peringatan bahwa heart rate Anda itu melebihi maksimum, jadi diminta untuk berhenti. Nah, kemudian yang low ini heart rate minimal ya, yang terendahnya Anda berapa gitu ya. Nah, kemudian kita coba lagi. Ya, ini yang low-nya, Anda set ke low-nya ya. Kemudian setelah setting ini selesai, Anda bisa set clock-nya. Set clock-nya itu mau 24 jam, artinya ada 24 jam ya, artinya ada 24 jam, ada 12 kan ya. Artinya kalau 12 ini kan settingannya AM PM ya, jadi mengacu kepada setup jam di luar negeri ya. Kalau 12 ini dia pakai setup AM dan PM. Nah, kemudian 24 hour itu misalkan jam 6 itu jam 18, jam 6 malam gitu ya. Nah, kemudian setelah itu servis. Nah, servis ini artinya Anda akan servis berkala itu setiap berapa kilometer gitu ya. Misalkan di sini setupnya atau servisnya itu 60 km. Anda bisa set di sini ya, tergantung kebutuhan Anda masing-masing ya. Kemudian setelah servis, suhu yang digunakan mau derajat Celcius atau derajat Fahrenheit ya.
ya, kita set di set derajat Celcius. Nah, kemudian setelah itu selesai ya, Anda tinggal mencoba yang ingin ditampilkan di layar yang besar ini apa gitu ya. Misalkan Anda ingin menampilkan clock jam ya, jadi Anda bisa tampilkan jam ya, misalkan odometer ya, Anda mau menampilkan odometer di sini. Kemudian Anda total odo mau ditampilkan ya, ya. Kemudian jarak ya, ini jaraknya berapa, trip distance-nya berapa ya, jarak perjalanannya. Kemudian misalkan Anda ingin menampilkan cadence ya, cadence-nya berapa ya. Jadi nanti ketika Anda misalkan mau latihan cadence gitu ya, ya Anda bisa menampilkan cadence ini berapa, 85 km, 85 ya, cadence 85 atau 90 atau berapa ya, Anda bisa tampilkan di sini. Jadi macam-macam. Kemudian kalau Anda ingin monitor heart rate monitor, Anda bisa set di sini ya. Ini banyak ya, trip distance, kemudian cadence dan lain-lain, heart rate monitor dan lain-lain ya. Jadi kalau menurut saya ini sudah cukup lengkap ya, Lixada 3-in-1 ini ya. Jadi dia bisa monitor jarak, monitor speed, monitor cadence, monitor detak jantung dan lain-lain gitu ya. Harganya pun relatif terjangkau. Jadi Anda bisa cek di online shop. Dan ini saya sudah 1 tahun pakai, alhamdulillah masih bisa digunakan ya, masih bisa jalan, masih bisa on gitu ya. Jadi menurut saya tidak perlu ragu ya. Jadi Anda bisa beli gitu ya. Ini saya bukan promo ya, tapi saya gunakan sendiri ini ya.